Sekarang saya akan melanjutkan untuk membacakan Anda sebuah buku dengan judul Six Thinking Hats, Kelola Rapat Lebih Baik dan Buat Keputusan Lebih Cepat oleh Edward de Bono. Bab 12. Pemikiran Topi Merah. Intuisi dan prasangka. Seberapa benarnya intuisi itu? Seberapa berharganya intuisi itu? Bagaimana intuisi digunakan? Kata intuisi digunakan dalam dua hal. Keduanya benar. Tetapi berkenaan dengan fungsi otak, keduanya benar-benar berbeda. Intuisi bisa digunakan dalam arti pengertian yang tiba-tiba terlintas. Ini berarti sesuatu yang dirasakan di satu hal, tiba-tiba dirasakan dalam hal lain. Ini bisa menghasilkan kreativitas, penemuan ilmiah, atau kemajuan matematis. Contoh, alihkan perhatian dari pemenang ke semua yang kalah, maka Anda akan dengan cepat menyadari bahwa 131 peserta tunggal akan membutuhkan 130 pertandingan untuk menghasilkan 130 peserta yang kalah. Penggunaan lain dari kata intuisi adalah pengertian atau pemahaman yang cepat terhadap suatu situasi. Ini adalah hasil dari penilaian kompleks yang didasarkan pada pengalaman, penilaian yang mungkin tidak bisa dirincikan atau bahkan diungkapkan dengan kata-kata. Ketika Anda mengenali seorang teman, Anda mengenalinya dengan segera, karena penilaian kompleks yang didasarkan pada banyak faktor. Contoh, saya punya intuisi bahwa mobil listrik ini tidak akan terjual. Intuisi semacam itu bisa jadi didasarkan pada pengetahuan tentang pasar, pengalaman dengan produk serupa, dan pemahaman tentang keputusan membeli dengan kisaran harga yang sama. Jenis intuisi penilaian kompleks inilah yang ingin saya bahas di sini. Intuisi, prasangka, dan perasaan hampir sama. Prasangka adalah hipotesis yang didasarkan pada intuisi. Perasaan bisa berkisar mulai dari semacam perasaan estetis, hampir soal selera, hingga penilaian yang tegas. Contoh, saya merasa dia akan mengundurkan diri jika terjadi masa genting. Saya punya perasaan yang kuat bahwa karcis bus ini dan sepeda itu merupakan petunjuk penting dalam pencarian pembunuhan ini. Saya merasa ini bukanlah teori yang benar. Teori ini terlalu rumit dan kacau. Para ilmuwan sukses, entrepreneur sukses, dan manajer sukses, semuanya kelihatannya memiliki perasaan terhadap situasi-situasi. Pada seorang entrepreneur, kita mengatakan dia mencium uang. Ini menunjukkan bahwa keuntungan tidak terlihat cukup jelas bagi semua orang, tapi sang entrepreneur dengan indera pencium untuk uang yang sangat terasah bisa merasakannya. Tidak ada yang mutlak dari intuisi. Dalam berjudi, intuisi terkenal menyesatkan. Jika warna merah muncul 8 kali secara berderetan di permainan roulette, intuisi dengan kuat menyatakan bahwa warna hitam akan muncul kemudian. Tetapi kemungkinannya tetaplah sama. Meja judi tidak punya ingatan. Jadi bagaimana kita memperlakukan intuisi dan perasaan? Pertama-tama, kita mengesahkan intuisi dan perasaan dengan pemikiran topi merah. Topi merah membolehkan kita untuk menanyai perasaan dan juga meminta mengungkapkannya sebagai bagian sewajarnya dari pemikiran. Mungkin emosi dan intuisi seharusnya memisahkan topi-topi, tapi itu hanya akan memperumit masalah. Saya yakin sangatlah mungkin membicarakan keduanya bersama-sama dengan judul perasaan, meski sifat mereka berbeda. Kita bisa mencoba menganalisis alasan-alasan di balik sebuah penilaian intuitif, tapi kita tidak mungkin berhasil dengan baik. Jika kita tidak bisa menjelaskan secara terperinci alasan-alasannya, bisakah kita mempercayai penilaiannya? Akan sulit membuat investasi besar berdasarkan firasat.
sebaiknya memperlakukan intuisi sebagai bagian dari peta. Intuisi bisa diperlakukan sebagaimana seseorang mungkin memperlakukan seorang penasihat. Jika penasihat dipercaya di waktu-waktu sebelumnya, kita mungkin lebih memperhatikan nasihat yang diberikan. Jika intuisi benar di banyak kesempatan, kita bisa lebih cenderung mendengarkannya. Contoh, semua pertimbangan menentang penurunan harga. Tapi intuisi saya mengatakan inilah satu-satunya cara untuk memperoleh kembali pangsa pasar. Seorang pekerja properti yang berpengalaman mengembangkan rasa peluang. Pengalamannya bertambah diungkapkan sebagai intuisi yang memberitahunya transaksi mana yang harus dibuat dan transaksi mana yang harus diabaikan. Intuisi yang terasah di bidang properti itu bisa sangat berharga karena berasal dari pengalaman. Tetapi, intuisi orang properti itu yang digunakan untuk menentukan hasil pemilihan presiden bisa jadi sangat tidak berguna. Intuisi bisa juga ditangani dengan dasar menang setengah, kalah setengah. Intuisi tidak mungkin selalu benar, tapi kalau lebih sering benar daripada salahnya, maka hasil keseluruhannya akan positif. Akan berbahaya bila menganggap intuisi berasal dari kesempurnaan orakel yang mistis. Tetapi intuisi merupakan bagian dari pemikiran. Itu nyata dan bisa berkontribusi. Contoh, bisakah Anda topi merahkan intuisi Anda tentang merger ini? Perasaan topi merah saya adalah bahwa harga-harga properti akan segera melonjak lagi. Berikan pemikiran topi merah tentang kampanye iklan baru ini. Topi merah saya mengatakan usulan ini tidak akan diterima. Di manakah intuisi dan opini bertemu? Kita telah melihat bahwa topi berpikir putih tidak membolehkan pernyataan opini, meskipun masih diperbolehkan untuk melaporkan opini orang lain yang diungkapkan. Hal ini karena opini didasarkan pada penilaian, interpretasi, dan intuisi. Perimbangannya mungkin mengarah ke sisi penilaian terhadap fakta-fakta yang diketahui atau mengarah ke sisi perasaan yang didasarkan pada faktor-faktor yang tidak diketahui. Opini bisa diutarakan melalui topi merah, hitam, atau kuning. Ketika topi merah digunakan, sebaiknya mengungkapkan opini sebagai perasaan. Contoh, perasaan saya mengatakan bahwa rasa jenuh menjadi penyebab dari banyaknya kejahatan remaja. Perasaan saya menyatakan bahwa penjualan tiket bioskop menginginkan pertunjukan besar-besaran yang dipromosikan secara gencar. Selesai sudah bab 12 saya bacakan. Semoga Anda mengerti. Sampai jumpa di bab selanjutnya.